Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Nageki no Borei wa Intai Shitai. Video ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi buat kalian semua yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah pertempuran itu dimulai, terlihatlah rekan-rekan dari Tino yang saat ini benar-benar kesulitan menghadapi sosok monster itu. Bahkan Gilbert dan Greg pun saat itu juga dibuat sampai kewalahan. Saking kuatnya armor dari monster itu, bahkan pedang mereka tidak bisa menggores tubuh dari sang monster. Sedangkan di sisi lain, Ruda saat itu mulai menyadari sesuatu dan berkata di dalam hati, teknik pertarungan yang monster ini miliki sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi tubuhnya itu sangat keras dan serangannya itu sangat kuat. Bagaimana cara kami mengatasinya? Kami sudah mencoba melawannya dengan Greg dan Gilbert yang berada di depan, dan juga Tino yang berada di titik buta untuk melancarkan serangan ke arah monster ini. Tetapi baru saat ini kami menyadari monster ini benar-benar sangat menakutkan. Melawan Phantom yang memiliki kepintaran itu benar-benar sangat sulit. Apakah kami benar-benar bisa mengatasi situasi saat ini? Ruda saat itu tidak tahu harus mengatakan apa kepada rekan-rekannya yang saat ini benar-benar sangat kesulitan. Dan saat itu, sebuah serangan pun terlancar tepat ke arah Tino. Untungnya, Tino berhasil menghindari serangan dari monster raksasa itu. Dan dibuat sangat terkejut melihat kemampuan dari sang monster. Tino pun berkata di dalam hatinya, dia sama sekali tidak takut terhadap serangan yang aku lancarkan kepada dirinya, dan malah bisa melancarkan serangan balik. Sedangkan di sisi lain, Gilbert saat itu juga mencoba melancarkan serangan ke arah monster itu. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Ketika Greg melancarkan serangan dari arah lain, situasi yang sangat mencengangkan pun saat itu terjadi. Pedang milik Greg itu saat itu langsung terbelah menjadi dua, yang membuat Gilbert dan juga Ruda benar-benar sangat terkejut. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, monster itu pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah Greg yang sudah tidak memiliki senjata lagi. Untungnya, Ruda saat itu langsung melancarkan serangan ke arah sang monster, yang membuat monster itu pun tidak jadi melancarkan serangan ke arah Greg dan menangkis serangan dari sosok Ruda itu. Melihat kejadian ini, monster itu pun langsung melancarkan serangan kembali tepat ke arah Greg. Untungnya, Gilbert saat itu maju menangkis serangan dari sang monster. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, serangan dari monster itu ternyata sangat kuat, yang membuat Gilbert pun saat itu sampai terhempas. Untungnya, Ruda dengan sangat sigapnya berhasil melindungi Greg yang saat itu hampir terkena tebasan dari sang monster. Dari kejadian ini, mereka pun berhasil selamat dari kematian. Beberapa saat setelah sang monster menghantamkan kapak besarnya itu, Tino pun melompat dengan sangat tingginya dan berada di hadapan sang monster. Monster yang melihat itu pun dengan sigapnya berusaha menangkap tubuh dari Tino. Tetapi Tino saat itu berhasil melancarkan beberapa tebasan kepada sang monster. Dan pada akhirnya Tino berhasil melukai tubuh dari monster itu dan menusukkan belatinya itu tepat di kepala sang monster. Monster itu pun pada akhirnya mati di tempat itu. Melihat kejadian ini, Gilbert dan rekan-rekan dari Tino pun benar-benar sangat terkejut. Mereka pun kemudian berkata, apakah kita benar-benar telah berhasil? Tino yang mendengar ucapan itu pun berkata kepada rekan-rekannya, kita memang berhasil, tapi yang tadi itu sangat berbahaya. Sedangkan di sisi lain, Greg yang merasa sangat kelelahan pun kemudian berkata, aku benar-benar sangat cemas, kukira tadi aku akan mati. Mendengar ucapan seperti itu, Gilbert pun mengatakan, kau masih selamat Pak Tua, jadi kuucapkan selamat pada dirimu. Saat itu, Greg pun mengatakan, untungnya pedangku yang rusak ini bukanlah sesuatu yang mahal, tapi aku masih bisa selamat. Kau menyelamatkanku Ruda, aku berterima kasih kepada dirimu. Ruda yang mendengar ucapan itu pun berkata bahwa dia merasa senang bisa menyelamatkan temannya itu tepat waktu. Sedangkan di sisi lain, terlihatlah luka yang saat itu tergores tepat di paha milik Tino. Ruda yang menyadari itu pun bertanya kepada Tino apakah dia baik-baik saja.
Tino pun saat itu mengatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Mereka seharusnya masih terus berjalan dan mengatasi beberapa kejadian yang ada di depan sana, karena kemungkinan bos tidak akan meninggalkan tempatnya dan mereka harus segera menuju ke tempat itu. Di sisi lain, saat itu juga kita diperlihatkan Gilbert yang mulai merasa cemas. Bahkan mereka sebelumnya sangat kesulitan menghadapi Phantom ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi sang bos? Greg yang ada di tempat itu pun juga berkata, jika dibandingkan dengan Phantom biasa tadi, kesempatan itu pasti akan menjatuhkan kita. Apakah kita benar-benar bisa menghadapinya? Ruda yang ada di tempat itu pun kemudian mengatakan, sudahlah, kita akan berusaha sebisa mungkin. Yang terpenting, kita masih tetap hidup. Dan nanti kau juga akan membeli pedang baru kan? Beberapa saat setelah mereka memikirkan itu, tiba-tiba Tino pun memberikan pedangnya itu kepada sosok Greg, yang membuat Greg pun saat itu sangat terkejut. Dan Tino pun mengatakan, ini tidak sebesar pedangmu, tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kaulah yang akan menggunakannya. Ruda yang mendengar ucapan itu pun kemudian mengatakan, tapi apa yang barusan itu? Seorang hunter bahkan tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Mendengar ucapan seperti itu, Gilbert pun kemudian mengatakan, apa yang tadi itu monster level 5, itu benar-benar sangat kuat. Apakah kita bisa mengalahkan yang lain? Sedangkan di sisi lain, Tino yang mendengar ucapan itu pun kemudian mengatakan, itu baru level 5. Yang pasti, bos itu benar-benar sangat kuat. Meskipun dengan Hunter level 3 dan Hunter level 4, kami hampir kalah. Tentu saja itu akan aneh jika Hunter level 5 tidak kesulitan menghadapinya. Level 5 saja mungkin bisa dikalahkan oleh monster itu. Jika Hunter dalam kesulitan, dia harusnya meninggalkan jejak agar bisa ditemukan. Tapi aku benar-benar tidak bisa memahami apa yang sebenarnya sedang kau pikirkan, Master, ucap Tino di dalam hatinya. Beberapa saat setelah kejadian itu, sebuah getaran yang amat kuat pun terjadi tepat di tempat itu, yang membuat Tino pun menjadi panik. Greg pun saat itu bertanya kepada Tino, apakah ada masalah ketua? Tino pun berkata kepada rekan-rekannya, kalian harus bersiap, ada sesuatu yang datang ke arah kita. Mendengar ucapan seperti itu, Gilbert pun saat itu benar-benar sangat terkejut dan menganggap seekor Phantom pun telah tiba di tempat ini. Tiba-tiba kita diperlihatkan Tino yang saat itu menunduk, dan beberapa saat setelah kejadian itu, sebuah besi pun menancap tepat di dinding dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Ternyata monster yang saat itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan monster-monster ini adalah monster yang sebelumnya mereka kalahkan, namun dalam jumlah yang cukup banyak. Saat itu, Greg dan juga rekan-rekannya pun benar-benar sangat terkejut karena mereka tidak mungkin bisa mengalahkan musuh sebanyak ini. Sedangkan di sisi lain, Tino yang melihat kejadian itu pun juga tidak mengerti dengan apa yang diperintahkan Cry kepada mereka. Tentu saja ini mustahil untuk mereka hadapi. Bukankah tadi mereka sudah mengerahkan segalanya untuk bisa mengalahkan satu? Tapi di babak kedua ini benar-benar kejadian yang tidak masuk akal. Terlihatlah 4 Phantom yang ada di tempat itu. Apalagi saat ini dengan keadaan yang sangat menyulitkan dan Tino yang juga terluka. Dia tidak bisa bergerak secepat sebelumnya. Di sisi lain, ketika Tino sedang memikirkan semuanya, Gilbert pun saat itu bertanya kepada Tino, "Ketua, apa yang harus kita lakukan?" Tino pun saat itu mengatakan, "Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan mereka semua. Master pasti sudah merencanakan sesuatu. Jadi apapun alasannya, kita harus bisa bertahan dari situasi saat ini." Dan berusaha kabur ke arah kanan tempat itu. Lihatlah gua yang ada di sana. Dengan jalur yang sempit, kita bisa membatasi beberapa musuh yang akan kita lawan. Juga penggunaan pedang dan tongkat akan membuat kita lebih mudah lagi. Aku akan mengambil posisi yang paling belakang. Mendengar ucapan seperti itu, rekan-rekan dari Tino pun hanya bisa mematuhinya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan pertempuran yang saat itu sangat sengit, di mana Gilbert mencoba menghantamkan sebuah pedang tepat ke arah Phantom yang saat itu ada di hadapannya. Tetapi Phantom itu berhasil menangkis serangan dari sosok Gilbert dengan sangat santai, yang
membuat tubuh dari Gilbert saat itu sampai terhempas dan menghantam dinding yang saat itu ada di belakangnya. Dia pun kemudian berkata dengan sangat kewalahan, "Itu tidak mungkin, monster ini benar-benar terlalu kuat." Ruda yang melihat kejadian itu pun mengkhawatirkan keadaan dari sosok Gilbert. Di sisi lain, kita diperlihatkan Greg yang saat itu juga melancarkan serangan ke arah sang monster. Tetapi, monster itu berhasil mencegahnya dengan melancarkan serangan lebih dulu tepat ke arah Greg. Melihat kejadian ini, Ruda pun saat itu langsung melancarkan sebuah serangan yang mencegah monster itu bergerak. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Tino pun langsung dengan sigapnya muncul tepat di samping monster itu dan berniat melancarkan serangan. Tetapi karena kecepatan dari Tino saat ini telah berkurang, monster itu bisa lebih dulu melancarkan serangan tepat ke arah Tino yang membuat serangan dari Tino pun berhasil digagalkan. Tino yang melihat kejadian ini pun benar-benar merasa sangat kesal dan dirinya pun berkata di dalam hatinya, "Kekuatan kesatria serigala yang berada di depan kami ini terlalu tinggi. Jika hanya aku dan Ruda, kami tidak akan memiliki kesempatan. Apa yang harus kami lakukan?" Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Greg dan juga Gilbert yang telah muncul di tempat itu dan berkata kepada Tino, "Mundurlah, kami akan menahannya. Kami tidak bisa mengulur waktu terlalu lama, jadi pergilah tinggalkan tempat ini." Mendengar ucapan seperti itu, Ruda pun berkata, "Katakan itu kalau kita berhasil selamat. Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan?" Saat itu, Greg pun mengatakan, "Jika kita melanjutkannya, kita semua akan mati sekarang. Lebih baik kita mengurangi jumlah korban. Aku sudah tidak peduli lagi. Ini adalah cerita biasa. Kali ini adalah giliranku. Kita benar-benar tidak beruntung di situasi seperti ini. Jadi pergilah dan hidup untuk kami berdua." Beberapa saat setelah mendengar ucapan seperti itu, Tino pun benar-benar merasa sangat cemas dan berkata di dalam hatinya, "Apakah ini situasi yang tidak terduga yang dimaksudkan oleh Master? Apa yang sebenarnya sudah dirancanakannya? Ini party langka yang tidak pernah terjadi. Bahkan Master juga tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Dia tidak pernah menciptakan party dengan korban jiwa. Master memang selalu membuatku sangat kesulitan, tapi dia tidak pernah mengabaikanku. Terlebih lagi untuk pemburu harta karun. Aku tahu saat ini situasi benar-benar mendesak untuk mati, tapi untuk saat ini aku hanya bisa mempercayai apa yang Master katakan kepada diriku ini." Beberapa saat setelah kejadian itu, Tino pun tiba-tiba mengingat perkataan dari sang Master dengan cincin sebelumnya. Tino yang memiliki cincin itu pun berniat menggunakan cincin itu karena kemungkinan ini adalah kunci yang dimaksudkan oleh sang Master. Dia pun kemudian berkata kepada rekan-rekannya, "Tidak akan ada yang pergi meninggalkan siapapun. Bidik matanya dan serangan lanjutan serahkan saja kepadaku." Rekan-rekannya yang mendengar itu pun saat itu langsung mematuhinya dan pertempuran sengit itu pun kembali terjadi. Monster itu melancarkan serangan ke arah mereka dan beberapa saat setelah itu, Tino dan rekan-rekannya berhasil melukai mata dari sang monster. Melihat kejadian itu, monster itu pun tidak mau kalah dan mencoba melancarkan sebuah serangan tepat ke arah Gilbert. Gilbert pun saat itu terkena serangan dari sang monster. Melihat kejadian ini, Tino berkata di dalam hatinya, "Itu benar-benar sangat di luar perkiraanku. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi semuanya." Namun beberapa saat ketika mereka sedang terdesak, sebuah serangan yang sangat besar pun saat itu menghantam tubuh dari sang monster. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.